channelku. Nah, di sini ayo bagi semuanya, bagi teman-teman, mari kita bicara karena kita semua manusia laki-laki dan perempuan itu berhak untuk bahagia. Nah, kali ini aku bakal baca nih cerita dari akun IG Perempuan Berkisah. Nah, kali aja teman-teman kabeh sing ana nang kene sing nonton iku iso ngambil hikmah. Oke? Nah, tak bacain ya. Aku ingin lepas dari pengaruh pacarku setelah aborsi 1 kali. Nah, jadi di sini ceritanya dia iku wis pacaran terus dia wis pernah aborsi. Nah, dan kini aku hamil lagi. Jadi dia iku semuanya aborsi pisah terus hamil meneh. Aku ingin membesarkan anakku sendiri dan aku tak ingin menanggung beban hutang yang ditanggung oleh pacarku. Jadi ceritanya di sini tuh dia tuh wis pacaran terus wis hamil, terus aborsi terus hamil maneh. Terus dia gak pengen lanjut maneh ambek arekku dan gak pengen nanggung beban hutang keluarga arek mau. Lanjut, saya perempuan berusia 23 tahun. Saat ini saya memiliki pacar, sebut saja namanya M. Dikasih inisial M ya. Nah, usianya sama denganku. Kami berpacaran selama 8 tahun. Oke, buat teman-teman yang udah pacaran lama bertahun-tahun tapi itu pacarannya toksik, udah gak usah berpikir 2 kali lagi buat putus. Gak usah pikir bahwa waduh aku gak iso rek bangun hubungan maneh sing luwih suwi, aku gak iso menerek bangun kepercayaan lagi. Mungkin awakmu gak iso percaya ambek arekku soalnya jan arekku sing koyo ngono. Dan gak semua orang seperti itu, oke? Dibanding awakmu 8 tahun terus seumur hidup koyo ngono, mending selesai dan mulai dengan yang baru. Saya sudah lulus 2 tahun yang lalu, sedangkan pacar saya masih menyelesaikan skripsi. Karena di sini ceritanya cowoknya itu udah 2 kali pindah jurusan. Selama 8 tahun pacaran, kami sudah melewati lika-liku kehidupan. Kami melewati permasalahan yang ringan sampai berat. Kami sudah berhasil melewati semua. Tidak jarang kami menyakiti psikis satu sama lain, tapi entahlah, kami selalu kembali lagi. Oke. Mereka udah 8 tahun pacaran, asam manisnya udah kelewat semua, bahkan sampai jadi toksik psikis satu sama lain. Tapi entah apa yang terjadi, mereka selalu balik lagi dan lagi. Nih, gaya pacaran kami memang kelewat batas. Dia udah nyadarin bahwa pacarannya udah kelewat batas, cara dan gaya pacarannya udah kelewat batas. Nah, dia udah sadar di situ. Di tahun 2017 akhir, saya menyadari bahwa saya hamil. Kala itu saya tuh senang sekali karena saya sangat ingin merawat bayi itu. Jadi yang perempuan itu tahu 2017 akhir dia tahu bahwa dia hamil dan dia ingin sekali untuk merawatnya. Awalnya M sangat senang mendengar kabar itu, tapi M ingin bayi yang dikandungnya itu diaborsi. Nah, saat itu saya juga tengah menyelesaikan skripsi, jadi pikiran saya semakin tidak karuan. M selalu mengancam akan pergi dan bunuh diri kalau saya tidak aborsi. Saya memiliki tekanan dan akhirnya Februari akhir 2018 saya menggugurkan kandungan saya yang udah 5 bulan. Sejak kejadian itu, si cewek itu nyadar kalau sejak kejadian itu dia sering banget nangis tengah malam, dan sometime April 2018 dia umroh dan di sana dia ngerasa bahwa dia disamperin sama anaknya. Nah, setelah umroh dan setelah dia ngerasa udah disamperin sama anaknya tadi, dia mulai bangkit. Dia mulai bangkit dan dia mulai ngejalanin kehidupan dia sehari-hari.
permasalahan yang ada pada hubungan dia sama M perlahan mulai habis, kecuali satu, mostly soal finansial. Nah, pada Oktober 2019 saya kembali diberi kepercayaan untuk hamil. Ya, caranya memang nggak terlalu benar sih. Kalau di sini memang diceritakan bahwa ya cara yang saya lakukan memang keliru karena saya belum menikah, tapi anak saya tidak tahu apa-apa tentang kesalahan ini. Jadi dia sadar bahwa cara dia tuh hamil itu salah, dan dia sadar, tapi anaknya tuh nggak salah ya. Anak juga tidak bakal mau kan mau lahir dengan kok seperti apa. Anak juga nggak bakal bisa milih mau lahir dari rahimnya siapa dan sebagainya. Saya memberitahu M bahwa saya hamil dan dia, tapi yang diharapkan adalah saya kembali membukukannya. Jadi di situ diceritain bahwa hamil kedua dia udah ngomong kalau dia hamil, dan that's right, apa jawabannya? Dia minta buat dibuburin lagi. Namun kali ini saya berkali-kali menolak dan seolah punya power lebih besar dibanding kemarin. Saya bersumpah akan tetap membesarkan anak ini meski kelak saya akan jauh dari keluarga. Saya kaget deh coy, gak apa-apa dah, background tahu cantik. Nah, selama 4 bulan saya berjuang untuk memperjuangkan apa yang saya inginkan. Saya ingin bahwa saya ingin anak ini lahir dengan baik, dan saya bisa dan saya itu bisa ya menyayanginya, bisa merawatnya meski nanti saya bakal dijauhin sama keluarga tentunya. Saya tidak memaksa M untuk menikahi saya karena saya tahu dia tahu bahwa yang si M sedang banyak permasalahan, terutamanya soal keluarganya, karena keluarganya sedang mengalami masalah finansial. Jumlahnya cukup banyak, utang ratusan juta di sini. Kalau M merasa stres, itu akan mempengaruhi ke si cewek. Nah, dan si cewek akan mempengaruhi ke janinnya. Jadi M minta saya untuk membantunya menyelesaikan hutang keluarganya. Jadi di sini si M minta buat si perempuan tadi itu membantu menyelesaikan dan melunasi hutang-hutangnya. Tapi saya tidak punya power apa-apa untuk membantu keuangan keluarganya. Setiap hari saya selalu diteror oleh M untuk bisa membantu melunasi hutang-hutang keluarganya. Tapi saya sudah bilang saya tidak bisa. Gini, ini cowok ini ngeyel banget, sumpah di sini ceritanya cowok tuh ngeyel banget. Dia bilang dia tuh nggak bisa buat bantu melunasi finansialnya. Tapi tetap aja ya, namanya ya yang cowok usaha buat biar gimana dia bisa dapet teman buat kerja. Yang cewek juga, wah gila aja nih gue disuruh bantu kerja. Tapi ya gimana ya, yes, saya berkali-kali bilang bahwa saya mau mundur dari kehidupan dia karena saya sudah sangat lelah, tapi dia selalu menahan saya. Bahkan si cewek udah ngerasa bahwa oke, gue waktunya berhenti nih. Kata orang Jawa itu pasrah, wae mandek gitu, mandek. Nah, dia bilang kalau dia akan nikahin si cewek akhir tahun dan tetap membiayai bayinya. Tapi dia sangat berharap bahwa saya membantu membayar hutang-hutang keluarganya. Oke, bayangin ya, kayak mungkin berapa persen ya kayak gitu. Aku nggak ngerti emang bakal ono sih kok ngomong. Saya berkali-kali bilang bahwa saya mau mundur dari kehidupan dia karena saya sudah sangat lelah, tapi dia selalu menahan saya. Dia bilang dia akan menikahi saya tahun ini dan tetap membiayai bayi saya, tapi dia sangat berharap saya membantu membayar hutang-hutang. Saya lelah dengan semua ini dan saya ingin fokus dengan kehamilan saya, dan saya sudah coba bicara pada ibunya tapi gagal. Saya harus bagaimana? Hingga saat ini keluarga saya belum tahu tentang kehamilan saya yang sudah masuk ke 5 bulan. Oke, kita bakal baca beberapa komen di bawah ini ya. Ini si M dari mungkin
gak bakal bacain dari siapa, cuman ini adanya komennya. Si M ngebiayain anak lu asal lu ngebantu lunasin hutang keluarganya. Bilang amat tuh laki tae, gua support lu mbak, pergi jauh sejauh kalau perlu, takutnya si M berbuat nekat ke mbaknya. No, you can handle it, semangat mbaknya membesarin babynya. Jadi ada banyak komen bahwa kayak nggak mungkin, mending mbaknya fokus ke didik bayinya dan membesarin karena mbaknya bisa handle sekali. Oke, ini juga mbak, aku salut mbak sama sikapmu yang berani, kuat dan mandiri. Semoga tetap langkah kehidupan mbak selalu dalam ridho Allah, amin. Nah, jadi buat teman-teman, siapapun kalian, siapapun saya, siapapun kita semua adalah manusia dan kita berhak untuk bahagia. Masa lalu kita itu memang adalah hal yang perlu dibuat pelajaran untuk kita. Kita tidak perlu jatuh berlarut-larut dan kita waktunya bangkit. Karena masa depan kita itu berbeda dengan masa lalu kita. You can do it, and mari bicara. Buat teman-teman yang mau sharing pengalamannya dan sebagainya bisa DM atau bisa di akun IG saya, nanti di deskripsi bakal saya catat. Dan cerita ini saya ambil dari salah satu akun IG yang username-nya perempuan berkisah, dan teman-teman juga bisa langsung ke IG SCC Win Malang atau ke IG saya Naila Sofia, Naila Copia. Nah, di situ ada teman-teman bisa sharing apa aja, oke? Dan hashtag mari bicara. Diam bukan jawaban. Terima kasih.